Kekalahan pertama AS Roma di Liga Eropa. Saudara Rashford ditangkap polisi. Ayah Luis Diaz telah bebas. Ibra bakal balik ke Milan. Persija gembosi Arema dengan guide Gustavo Almeida. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan laga pengisian grup Europa League, West Ham mendapat perlawanan sengit dari Olympiakos. Skuad asuhan David Moyes hanya mampu menang dengan skor tipis 1-0 di kandang sendiri. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini adalah buah aksi dari Lucas Paqueta di menit 73. Kemenangan ini membuat The Hammers memuncaki klasemen grup A. Di pertandingan lain, Brighton juga meraih kemenangan setelah menaklukkan Ajax dengan skor 2-0. Bermain tandang, The Seagulls sudah unggul lebih dulu melalui gol Ansu Fati di menit 14. Tak kunjung menyamakan kedudukan, Ajax justru kembali kebobolan di menit 53. Kali ini melalui aksi Simon Adingara. Kemenangan ini membuat Brighton naik ke peringkat 2, sedangkan Ajax terbenam di dasar klasemen grup B. Hasil positif juga diraih oleh Bayer Leverkusen saat bertandang ke markas Karabakh. Skuad asuhan Xabi Alonso berhasil menuntaskan perlawanan sengit tim tuan rumah dengan skor 1-0. Gol kemenangan yang dicetak oleh Victor Boniface baru hadir di menit 90+4. Itu saja karena Leverkusen mendapat hadiah penalti. Dengan tambahan 3 poin, Die Werkself masih memuncaki klasemen sementara grup H dengan 4 kemenangan beruntun. Sementara di Conference League, Aston Villa juga berhasil meraih 3 poin setelah menaklukkan AZ Alkmaar dengan skor 2-1. Tempat tertinggal lebih dulu melalui gol Vangelis Pavlidis, menit 52. Villa berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol pada menit 61 dan 81. Kemenangan ini membuat Villa mengumpulkan 9 poin. Melihat tim-tim Inggris lain berhasil menang di Europa League, Liverpool justru harus menelan pil pahit setelah kalah 3-2 dari wakil Prancis Toulouse. Dilansir BBC, Jurgen Klopp tidak terima ketika gol Jarell Quansah dianulir oleh wasit. Meski Klopp menyalahkan kinerja timnya yang di bawah standar atas kekalahan ini, ia tetap kecewa dengan keputusan VAR yang tidak mengesahkan gol Quansah. Menurutnya, itu membuat mental pemain Liverpool terganggu. Sama halnya dengan Liverpool, AS Roma juga harus puas dipecundangi oleh Slavia Praha di penyisihan grup Europa League. Dilansir Eurosport, Ilupi kesulitan mengembangkan permainan. Setelah menuntaskan babak pertama dengan skor 0-0, Roma langsung dibombardir oleh tim tuan rumah di babak kedua. 2 gol cepat dicetak oleh Slavia Praha, tak bisa dibalas oleh skuad asuhan Jose Mourinho. Saat peluit panjang dibunyikan, Roma harus mengakui kekalahan 2-0 dari Slavia. Ini jadi kekalahan pertama Roma di Europa League musim ini. Raheem Sterling tampaknya tak bisa berlarut-larut merayakan kemenangan fantastis atas Tottenham kemarin karena dirinya telah mendapat ancaman sanksi akibat kelakuannya sendiri saat merayakan gol. Dilansir Daily Mail, semua itu akibat unggahan video dari akun Chelsea itu sendiri. Dalam video tersebut, ketika The Blues sedang merayakan gol Cole Palmer, fans Spurs melemparkan satu benda ke lapangan. Nah, Sterling ini kedapatan melemparkannya kembali ke arah penonton. Tindakan itu yang membuat FA bertindak dan berniat untuk menginvestigasi kejadian itu. Jika Sterling terbukti bersalah, ia bisa mendapatkan sanksi larangan bermain. Kabar kurang mengenakan datang dari penggawa Manchester United, Marcus Rashford. Di tengah performa buruknya, ia diberitahu oleh kepolisian setempat kalau saudaranya, Dan Rashford, harus ditahan. Dilansir Goal, Dan Rashford ditangkap di Miami Beach, Florida pada akhir bulan Oktober kemarin. Ia didakwa dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kini ia berstatus bebas dengan jaminan, tapi akan melakukan sidang lanjutan pada 27 November mendatang. Gareth Southgate telah mengumumkan skuad timnas Inggris yang akan dipersiapkan untuk jeda internasional mendatang. Namun dalam daftar itu tak ada nama kapten Chelsea, Reece James. Kabarnya dia menolak panggilan tim nasional Inggris. Mengapa demikian? Dilansir The Guardian, sebetulnya Southgate sudah memanggil pemain Chelsea tersebut. Tapi James menolak dengan alasan kebugaran. Menurutnya ia ingin fokus untuk memperbaiki kondisi tubuhnya sebelum mengambil peran di tim nasional. Ia tak mau memainkan terlalu banyak pertandingan sampai cedera lututnya benar-benar pulih 100%.
Luis Diaz tampaknya sudah bisa bermain dengan lega. Ayahnya dikabarkan sudah berhasil diselamatkan dari para penculik yang menyekapnya. Dilansir Independen, Tentara Pembebasan Nasional Kolombia telah berhasil menyelamatkan ayah Luis Diaz setelah ia disekap selama kurang lebih 13 hari lamanya. Media lokal Kolombia memberitakan kalau ayahnya diselamatkan dalam kondisi baik tanpa luka sedikit pun. Pemerintah Kolombia bahkan mengatakan kalau tak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dalam kasus ini. Setelah hampir 6 bulan menganggur, David De Gea dikabarkan mulai terbuka untuk bernegosiasi dengan beberapa klub. Dilansir Football Espanya, salah satu klub yang paling berminat mengamankan jasanya adalah Real Betis. Kabarnya klub asal Spanyol itu akan menggunakan formula yang sama dengan kontrak Isco. Betis akan menawarkan kontrak jangka pendek lebih dulu dengan beberapa persyaratan tertentu. Dengan begitu, Betis percaya kalau De Gea akan setuju bergabung dengan tim pada Januari mendatang. Dalam salah satu acara yang diselenggarakan Adidas, ada sesi di mana Zinedine Zidane mengobrol dengan Lionel Messi. Di momen itulah Zidane membongkar sedikit rahasianya tentang nomor punggung 5 di Real Madrid. Dilansir Football Espanya, sebetulnya nomor itu bukan pilihan Zidane. Itu adalah angka yang direkomendasikan oleh Florentino Perez. Kata Zidane, sang presiden tak sedang melihat pemain mengenakan nomor punggung dengan nominal besar. Jadi ia meminta Zidane untuk mengenakan nomor punggung 5. Atletico Madrid dikabarkan resmi memperpanjang masa jabatan Diego Simeone hingga tahun 2027. Dilansir Football Espanya, penandatanganan tersebut telah diumumkan resmi oleh klub pada Kamis kemarin. Simeone sendiri merupakan salah satu sosok paling penting dalam revolusi Atletico. Dengan kontrak barunya itu, Simeone berarti akan tercatat menjadi pelatih Atletico selama 16 tahun lamanya. Meski jendela transfer Januari belum dibuka, Juventus dikabarkan sudah merencanakan pertemuan dengan agen Rodrigo De Paul untuk membicarakan soal transfer. Dilansir Football Italia, bukan rahasia lagi bagi Bianconeri sedang mencari gelandang baru setelah kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli. De Paul dinilai jadi pemain yang tepat. Ia bekerja keras dan berpengalaman di sepak bola Italia, mengingat ia dulu pernah bermain untuk Udinese. Kabarnya, Atletico tak akan melepas sang pemain apabila tawarannya jauh dari 35 juta euro atau setara 585 miliar rupiah. Para petinggi klub AC Milan sudah melakukan rapat dan kabarnya akan segera mengumumkan kembalinya Zlatan Ibrahimovic. Dilansir Football Italia, pihak klub ingin menjadikan Zlatan bagian dari klub di masa depan. Tentunya bukan sebagai pemain, melainkan sebagai sosok yang bekerja di belakang layar. Nantinya Ibra akan bekerja sama dengan Stefano Pioli sebagai penghubung antara pemain dan klub. Sebelum akhirnya kalah dari Slavia Praha, Jose Mourinho sedikit menyindir Maurizio Sarri atas ucapannya yang tak sopan. Dilansir Football Italia, Sarri mengatakan kalau Roma akan memainkan pertandingan dengan Slavia Praha tanpa beban. Karena sudah berada di puncak klasemen, menurut Sarri, Roma lebih baik tak membiarkan Slavia mendapatkan poin. Ucapan itu dibalas oleh Mourinho. Menurutnya Sarri tak memiliki mental juara. Inilah perbedaan antara seorang pelatih yang memenangkan 26 gelar dan pelatih lain yang nyaris tidak memenangkan apapun. Namun pada akhirnya, Mourinho tetap membiarkan Slavia menang 2-0. Kabar mengejutkan datang dari persepak bolaan tanah air. Persija Jakarta dilaporkan telah mengamankan tanda tangan striker Arema FC, Gustavo Almeida. Dilansir CNN Indonesia, Gustavo bergabung dengan Macan Kemayoran dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-24. Kabar ini jadi mengejutkan karena Gustavo adalah tumpuan Arema dalam mencetak gol. Jika begini, sudah dipastikan kekuatan Singo Edan akan melemah, padahal mereka sedang berjuang untuk menghadiri jeratan degradasi. Legenda Barcelona Gerard Pique melontarkan kritik brutal terhadap Real Madrid dengan menolak kemenangan terbaru mereka di Liga Champions. Menangan terakhir Madrid terjadi pada 2022 ketika mereka mengalahkan Liverpool 1-0, tetapi Pique melancarkan serangan yang cukup besar terhadap Los Blancos dengan mengklaim bahwa tidak ada yang mengingat kemenangan itu. Pique mengatakan kesuksesan Barcelona dikenang selamanya. Brendan Rodgers mengkritik VAR usai timnya Celtic kalah 0-6 dari Atletico Madrid. Pada laga itu, pemain timnas Jepang Maeda awalnya mendapat kartu kuning karena pelanggaran terhadap pemain Atletico, yakni Mario Hermoso. Namun, setelah wasit Ivan Kruzliak diminta melihat layar VAR, kartu kuning berubah menjadi merah dan tuan rumah memanfaatkan pemain tambahan untuk keluar sebagai pemenang. Ketika Anda melihat gambar yang dilihat wasit, itu tidak mewakili tackle yang sebenarnya.
Erling Haaland bikin gol indah saat Manchester City menang atas Young Boys di Liga Champions. Terkait gol itu, Jack Grealish merasa di-PHP-in. Ketika itu, Grealish ada di sisi kiri Haaland dan berada dalam posisi cukup bebas. Dengan Grealish pun bercanda kalau dirinya merasa seperti di-PHP-in sang striker. Grealish merasa Haaland akan mengoper ke dirinya, namun Grealish tetap bersyukur karena tendangan Haaland berbuah gol. Menurut jurnalis Rudy Galetti, dua klub Arab Saudi, Al Ahly dan Al Ittihad, dilaporkan ingin mengontrak bintang lini tengah Real Madrid Luka Modric pada jendela transfer Januari. Pihak klub diharapkan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada sang pemain dengan tawaran yang mendapatkan lampu hijau dirinya sebelum menghubungi klubnya secara resmi. Selain dikaitkan dengan klub Saudi, Modric juga dirumorkan dengan Inter Miami. Barcelona memang tengah mengalami penurunan performa dalam 3 laga terakhir. Hanya ada 1 kemenangan yang diraih oleh tim asuhan Xavi Hernandez dalam 3 laga sebelumnya. Meski begitu, Xavi belum akan dipecat oleh Barcelona. Petinggi klub menyadari jika hasil yang ada dalam beberapa laga terakhir tergolong kurang memuaskan. Kondisi ini bukan berarti sedang mengalami krisis performa. Frenkie de Jong telah absen sejak akhir September karena cedera engkel. Barcelona berharap untuk menyambut kembali de Jong pada bulan Oktober, tetapi tanggal kembalinya diundur karena pergelangan kakinya belum sepenuhnya pulih. Pada tahap ini, ekspektasinya adalah dia akan kembali pada November, tetapi hal ini mungkin tidak terjadi karena alasan non-sepak bola. Dilansir Football Espada, de Jong mengatakan kepada Barcelona bahwa pasangannya, Miki Kimene, sedang bersiap untuk melahirkan anak pertama mereka minggu ini. Real Madrid menjadikan Musiala sebagai serep andai kepindahan Mbappe kembali gagal terlaksana. Gol menyebut Los Blancos telah menargetkan pemain muda Bayern Munchen tersebut. Pesepak bola berusia 20 tahun itu belum menandatangani kesepakatan yang lebih baik dengan raksasa Jerman. Dan media tersebut mengklaim bahwa mereka harus mempertimbangkan gajinya saat ini, sekitar 8 juta euro per tahun untuk mempertahankannya. Ryan Nainggolan, pemain Belgia berdarah Batak, kenal betul sama beberapa pemain Indonesia termasuk pemain naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nainggolan baru-baru ini mengomentari keputusan mereka untuk menjadi WNI. Ia memberikan penghargaan kepada Sandy dan Jordi atas keberanian mereka untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Ex-pemain Roma dan Inter Milan itu menyatakan bahwa keputusan yang dibuat Sandy dan Jordi tidaklah mudah. Salah satu penggemar Crystal Palace yang pernah melakukan tindakan rasisme ke Son Heung-min yang akhirnya divonis hukuman berat. Momen rasisme itu terjadi tepatnya saat Tottenham Hotspur bertandang ke markas Crystal Palace dalam laga Liga Inggris musim lalu. Awalnya, pelaku yang bernama Robert Garland dijatuhi hukuman berupa 60 jam kerja tidak dibayar dan membayar denda sebesar 1.384 pounds alias 26,5 juta rupiah. Hanya saja, nota keberatan diajukan Tottenham yang merasa pelaku bisa divonis dengan hukuman lebih berat. Hingga pada akhirnya, vonis lebih besar dijatuhkan kepada Garnaut yang dihukum scourging selama 3 tahun lamanya oleh pengadilan setempat. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!